Berdasarkan penelitian, 80% dari pasien COVID-19 adalah orang-orang yang tidak merasakan gangguan kesehatan apapun, tidak bergejala, yang kita sebut orang tanpa gejala atau OTG. Nah, OTG ini sangat berbahaya karena mereka bisa menjadi sumber penularan kepada orang-orang di sekitarnya. Berbahaya bila mereka menularkan pada orang-orang yang rentan, misalnya ibu hamil, orang dengan lanjut usia, kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta, misalnya diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, penyakit jantung maupun penyakit kanker. Nah, mereka-mereka ini sudah tentu mempunyai daya tahan tubuh yang sangat rendah, sehingga sangat berisiko tertular COVID-19. OTG atau orang tanpa gejala ini harus isolasi mandiri yang ketat. Ya, guna apa? Guna untuk mencegah penularan kepada orang di sekitarnya atau kepada orang lain. Ya, sehingga mereka ini perlu menjaga stamina tubuhnya supaya dengan cara istirahat yang cukup, kemudian diberikan multivitamin supaya bisa menambah daya tahan tubuhnya. Nah, OTG ini bisa diisolasi selain isolasi mandiri di rumah, juga bisa diisolasi di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, sering timbul pertanyaan, sampai kapan sih diisolasi? Nah, isolasi itu dinyatakan sampai sembuh. Sembuhnya dengan cara dinyatakan dengan hasil pemeriksaan PCR oleh tenaga kesehatan yang terkait. Ya, seperti itu. Tapi ada beberapa, kalau dengan isolasi mandiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya harus hindari kontak dengan orang serumah, harus tidur di kamar tidur terpisah. Kemudian MCK juga disarankan untuk terpisah. Nah, kemudian pakai masker kalau kontak dengan keluarga. Misalnya mau keluar kamar, nah itu harus pakai masker. Kemudian gunakan perlengkapan terpisah, misalnya apa? Alat makan, alat mandi, mungkin alat cuci tangan, itu harus terpisah dari penghuni rumah lainnya. Kemudian berkoordinasi juga dengan gugus tugas RT, RW atau kelurahan setempat terkait dengan orang yang akan diisolasi di rumah. Nah, ini yang paling penting sebenarnya kita mengharapkan petugas gugus tugas yang ada di RT, RW atau kelurahan itu bisa mengedukasi warga sekitarnya sehingga mencegah terjadinya stigma, diskriminasi atau adanya penolakan-penolakan yang terjadi di masyarakat. Kemudian masyarakat juga diharapkan supaya bisa mendukung secara psikososial, memberi semangat, kemudian menguatkan secara rohani kepada pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah. Dan kemudian gugus tugas RT RW atau kelurahan ini juga berkoordinasi dengan puskesmas setempat sehingga petugas kesehatan bisa memantau orang yang diisolasi itu, yang di rumah itu, dipantau kondisi kesehatannya, ya, dipantau secara langsung maupun melalui via telepon. Kalau dinyatakan positif PCR, hari kedua diulang lagi. Kemudian hari kedua lagi diulang. Nah, dalam 2 kali terakhir negatif PCR-nya, maka pasien itu dianggap sembuh. Sehingga kadang-kadang terjadi di masyarakat atau di tempat-tempat isolasi, di diklat dan sebagainya, mereka ada yang merasa kok saya makin lama atau orang lain lebih cepat keluar sembuh, saya lama gitu dan sebagainya. Nah, itu memang stamina tubuhnya ya harus dijaga. Di diklat itu biasa dikontrol terus oleh dokter atau perawat yang ada di sana. Diberikan vitamin, diberikan dukungan psikososial ya. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, saya mengajak kita semua untuk mari kita bersama-sama. Kita bahu-membahu, kita potong pele COVID-19 di Maluku yang kita cintai ini dengan cara patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak,
sering cuci tangan, hindari kerumunan, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut, dan jangan lupa berdoa. Tuhan lindungi ketong semua.